serahkan sekali setahun, nanti lama kali kita untuk berbagi. Ya kan? Dengan memberi, lalu kemudian dia mendoakan kita. Nah, itu yang kita kejar ya, teman-teman ya. Karena maka saya sering bilang kepada jemaah, letakkan uang itu di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di tangan, uangnya keluar, hati nggak masalah. Tapi kalau letaknya di hati, uangnya keluar, hatinya sakit. Jadi membiasakan diri untuk memberi itu latihan ya, teman-teman ya. Kalau bisa sekali seminggu lah, jangan sampai sekali setahun pula sedekah subuhnya. Anak usia 10 tahun suka was-was kalau wudhu. Sholat suka diulang-ulang terus. Oh, itu cuma pikiran dia aja, Mbak Umi Kembar. Bilang, kalau seandainya tidak batal wudhu, berarti tidak ya. Jangan was-was ya. Kita hanya batal wudhu sampai benar-benar kita yakin bahwa wudhu kita itu batal ya. Oke, apa beda azab dengan ujian? Azab untuk orang yang maksiat, ujian untuk orang yang beriman. Misalnya nih, aku nggak sholat, aku nggak puasa, aku nggak zakat, tahu-tahu nauzubillah, lalu tahu-tahu di PHK, itu azab. Atau tahu-tahu sakit, itu azab. Tapi kalau ujian, aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah zakat, tahu-tahu sakit juga, itu ujian. Tahu-tahu aku dizolimin orang juga, itu ujian. Tahu-tahu aku nauzubillah ternyata rugi ya dalam usahaku, itu ujian. Pokoknya kalau azab itu diberikan kepada orang maksiat, kalau ujian itu diberikan kepada orang yang beriman. Sehat ya teman-teman semua ya. Oke, ya, sehat ya. Iya, siap. Bolehkah sedekah nemenin orang tua atau teman yang diundang, sedangkan saya tidak diundang? Tidak dianjurkan untuk datang ke undangan yang kita tidak diundang ya, teman-teman ya. Kecuali di undangan itu ada baca misalnya fulan beserta keluarga ya, itu adalah baru dibolehkan ya. Tapi kalau dia cuma sebutkan satu nama, berarti yang datang cukup satu nama ya, teman-teman ya. Kambing akikah sudah dipotong, ternyata ada anaknya. Kalau seandainya itu sudah terlanjur nggak masalah ya. Iya Bu, saya udah melakukan ibadah sesemaksimal mungkin, tapi tahu-tahu saya kena tipu. Kenapa? Itu ujian. Saya udah sholat kok anak saya maksiat juga ya. Saya udah sholat kok anak saya melawan juga ya. Saya udah masukkan dia ke sekolah yang bagus, ke pesantren, kok dia melawan juga ya. Saya udah rajin ibadah, kok suami saya maksiat juga ya. Itu ujian. Biasanya ujian itu cuma sementara, dan biasanya ujian itu tidak akan berat. Kenapa? Karena standar dari ujian adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan membebankan kita, melainkan kita mampu untuk memikulnya. So, teman-teman jangan khawatir, biasanya kalau ujian itu akan terukur dan diukur ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bolehkah puasa Syawal tidak pas 6 hari? Tidak boleh. Puasa Syawal minimal 6 hari. Berdasarkan dalil, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi tetap mesti 6 hari. Habis sholat aku ngaji di kasur. Apa boleh atau enggak boleh? Tolong dibalas, aku tolong. Bahwa ngaji di kasur tidak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan baring. Jadi boleh baca Quran di kasur, selonjoran di kursi, di genteng, is okay. Ustazah mau nanya, saya bulan puasa kemarin mau sahur, tahu-tahu udah dengar iqomat subuh, apakah puasanya batal? Kalau nggak sengaja, ya nggak apa-apa ya. Kalau Ustazah, kenapa ada orang yang baca berjanji maulid disebut bid'ah? Nanti aku bahas dalam satu pembahasan tentang bid'ah karena penjelasannya harus konkret dan jelas. Kalau enggak nanti memunculkan kesalahpahaman. Ustazah, gimana kalau sholat tapi masih melakukan maksiat? Memang ada dalil yang mengatakan aqimus sholah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ya ada orang sholat tapi masih maksiat? Keji dan mungkar itu namanya dalam ilmu fikih adalah illat hukum, sebab akibat dari sebuah amal. Contoh, kalau puasa akan sehat.
Tapi tidak semua orang puasa makin sehat, ada yang makin sakit. Akibat dari sebuah amal bisa kita dapat, kita bisa tidak kita dapat. Contoh, dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Tapi kalau ada orang yang sholat masih maksiat, berarti dia tidak mendapatkan efek samping dari sholatnya. Nah, tapi teman-teman semuanya tetap sholatnya berpahala. Yang penting tetap sholatnya berpahala, nanti berzinanya tetap berdosa. Tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahalanya. Ya, tapi kita itu kan pengen habluminallahnya mantap, habluminan nasnya juga mantap. Sholat tinggalkan maksiat, perbanyak berbuat baik, kan gampang aja. Hidup ini cuma dua prinsipnya. Kesalahan masa lalu kita tinggalkan, ke depan kita perbaiki. Oke, kalau ada rezeki pilih haji atau umroh. Umroh dulu nggak ada masalah. Rasulullah aja umroh dulu kok. Ya nggak usah khawatir ya. Ustazah Nela, kita udah banyak komentarnya banyak banget ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Ngeri ya ngetiknya pinter banget ya. Oke aku jawab semampunya ya. Ustazah, kita udah banyak baca Al-Quran dan sholat 5 waktu. Tapi masih kurang sabar juga. Memang sabar itu perlu dilatih. Dia nggak bisa hanya dengan harapan saja. Sabar itu perlu dilatih. Makanya ada dalil isbiru sabiru warabitu. Bersabarlah, bertahanlah dalam kesabaran ya, teman-teman ya. Bersabar dan bertahanlah dalam kesabaran. Tidak mudah, butuh waktu tulul waktunya panjang. Contoh teman-teman mau sabar ketika marah. Pengen sabar nih, misalnya teman-teman disakiti sabar ya, disakiti sabar, disakiti sabar, disakiti sabar, lama-lama terbuka juga. Kau udah sabar aku ya, udah 3 kali kok gini kan aku, kok masih aja gini kan aku. Tengoklah kok ya, udah diam aku selama nih, aku kejar juga kok ya. Udah berkali-kali soalnya aku sabar. Itu ndak jadi sabar namanya ya. Itu sabar tetangga kita namanya. Jadi kalau sabar itu harus bertahan dalam kesabaran. Gitu ya teman-teman ya. Nggak bisa memendam. Itu bukan sabar, itu memendam, nunggu bom waktu aja, ya kan? Wah, aku udah sabar ya, udah 7 tahun aku bersabar, disebut-sebut. Itu sabar nama tetangga kita, itu bukan sabar. Ya, aku udah 7 tahun bersabar. Aku sudah tidak membalas 7 tahun. Hari ke-7 diceritakan ke satu alam semesta bahwa dia sudah bersabar. Hati-hati, itu bukan sabar namanya, itu sabar tetangga kita. Jadi makanya ada dalil isbiru sabiru warabitu. Oke, sabar bertahan dalam kesabaran. Wah, susah saja. Susah, saya tidak bilang mudah, tapi mustahil apa yang Allah syariatkan kita tidak mampu lakukan. Biasanya apa yang disyariatkan Allah kita mampu lakukan. Cuman kita memilih untuk melakukan atau tidak. Iya, teman-teman ya. Misalnya kita ada orang yang menghina kita, ya, atau orang yang menghina kita ya. Kemudian setelah itu kita pengen bales, diam nih. Kata Ustaz Nela nggak perlu nih membantah nih, diam. Besok kita lihat lagi, wah aku pengen balas nih. Wah diam, bertahan terus sampai masalahnya hilang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bersabar dalam kesabaran. Ya, bertahan ya. Jangan teman-teman bukan sabar berarti memendam, itu beda. Disindir orang, diem. Disindir orang, diem. Disindir orang, diem. Lama-lama dibawa juga parang ke rumah orang tuh. Tengoklah kok ya, selama ini kau sindir-sindir aku sabar. Bukan sabar itu namanya ya. Itu mendam tuh namanya ya. Paham teman-teman ya? Jadi sabar itu harus bertahan ya. Oke? Bisa, nggak akan merugikan kita kok. Aman aja. Ada Mbak Reva ya. Oke, saya puasa Syawal dulu, lalu mengganti puasa dengan mencicil setiap hari Senin dan Kamis. Nggak ada masalah. It's okay, karena ganti puasa kan setahun ya. Halo semuanya sehat ya. Halo Mbak Elis, iya. Nah gitu ya. Oke, bacaan zikir sholat sunnah dan sholat tahajud, hajat, duha, taubat itu bagaimana? Kalau zikirnya itu terserah aja mau yang mana. Cuman ada zikir khusus, misalnya sholat sunat taubat, zikir khususnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu kan. Ada zikir masing-masing sih. Saya sampaikan di sini teman-teman bisa hafal nggak? Coba cek video aku hari ini. Itu ada zikir setelah taubat, zikir setelah duha, setelah hajat dan setelah tahiyatul masjid ya.
Oke, sehat ya, Bunda. Iya, sama-sama ya. Ustazah, kalau istri yang kerja, suami kerja serabutan. Dari sisi istri nggak berkah ya? Masa iya? Ustazah, kok aku nanya pula ya. Kalau istri yang kerja, suami kerja serabutan. Dari sisi istri nggak berkah ya? Berkah aja kalau istrinya ikhlas ya. Oke ya, maaf ya yang tak terspil namanya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita berteman di kanal ini ya, teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya Mbak Vanisha, Mbak Lia, teman-teman, Bunda Isti, Mbak Deni, Mbak Ane, Mbak Caci, Mbak Elvi, Mbak Makrati, Mbak Anitara, Mbak Nina, Mbak Umi Kembar 10. Oke, Zah, aku belajar sabar nggak lulus-lulus, apalagi anak laki-laki semua. Lagi masa-masanya mantap menguji sekali Zah. Oh iya, nggak ada masalah, tinggal kalau nggak lulus remedial. Salah, coba lagi. Gagal, perbaiki. Oke, Mbak Emang, Ustazah, sudah berapa hari? Thank you ya Pak Emang ya. Sudah berapa hari tidak Oh iya, siap ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Siap Mbak Rina, halo Mbak Gusmira. Sabar itu berat Kak, aku udah ukur beratnya nggak sampai 50 kilo kok Mbak, ringan aja ya. Ringan aja, selagi kita melatih ya. Aku tidak akan memaksa teman-teman untuk selalu bersabar, melainkan dilatih. Halo Mbak Wisnu, Mbak Eli, ya gitu ya. Dilatih aja teman-teman ya. Ingatlah muka aku, oh Ustazah Nela katanya harus sabar, tahan. Everything is okay. Kalau kita nggak, caranya gampang aja ya. Itu sabar ya. Sabar itu ada 3 guys. Pertama sabar dalam ibadah. Itu kan susah. Ibadah tuh susah. Bangun pagi itu susah ya. Kemudian puasa itu susah, kita sabar ya. Kemudian sabar terhadap ujian ya. Kita udah taat tapi anak sakit. Kita udah taat, utang banyak juga. Sabar dalam ujian. Yang ketiga sabar dalam kemaksiatan, kezoliman ya. Itu kita harus sabar ya, teman-teman. Kemaksiatan, kezoliman. Sebentar guys, apakah aku terlalu cepat untuk membalasnya atau untuk menjawabnya? Oke. Cepat ya atau pas aja? Oke. Nah, jadi sabar itu ada 3. Yuk kita kenalan sama si sabar itu ya. Oke gitu ya. Pertama adalah sabar dalam ibadah ya. Ibadah tuh belajar itu sabar, harus ngafal video sujud sahwi susah. Aduh, ngafal arti bacaan sholat keriting rambut saya. Aduh, ngafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi segala puji baginya. Setelah itu naik motor hilang lagi hafalannya diterpa angin badai. Ya, atau membaca zikir, mau belajar supaya untuk mengartikan bacaan sholat, kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi segala puji baginya. Setelah itu kita makan, tertelanlah hafalan tuh masuk ke tenggorokan, hilang di kepala. Sabar, belajar sabar. Oke. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam ibadah, sabar dalam ujian. Kadang-kadang kita ini, besok kita udah kajian ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita ini udah taat ya, tetapi kita selalu aja diuji. Udah taat, ada aja tukang tipu. Udah taat, ada aja tukang hipnotis. Udah taat, anak sakit juga. Sabar. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kezaliman orang. Di dunia ini, teman-teman, banyak aja orang-orang yang zalim. Dan tidak akan pernah lepas satu makhluk pun dari kezaliman orang. Disitulah kita harus sabar ya, teman-teman ya. Udah mulai pelan-pelan aktif ya, Mbak Bulbul ya, kajiannya. Yang baru mampir, iya klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Besok kajian jam 10 dan habis asar ya. Boleh Mbak Reze nanti jam 9 ya. Gitu ya teman-teman ya. Zah, gimana puasanya kalau lebih kurang dari 6 hari? Ya nggak ada masalah kalau udah telanjur ya teman-teman ya. Ustazah, saya mau nanya, kalau sholat duha, dua rakaat ya teman-teman ya. Dua rakaat ya. Oke. Ustazah, kalau kita sholat berjamaah, bagaimana dan bila kita nak baca Al-Fatihah? Coba teman-teman dengerin cara sholat berjamaah. Aku pelan-pelan ya guys. Ini aku lagi dewasa nih guys. Pelan-pelan aja ya.
Aku lagi serius nih pura-puranya. Kok pura-pura ya. Sekarang kita coba untuk belajar tentang tata cara sholat berjemaah. Ketika imam baca kan imam takbir, makmumnya takbir. Ya kan gitu kan? Imam takbir, kemudian makmumnya takbir. Bentar ya guys, kelilipan aku guys. Oke. Oke. Imam takbir, makmumnya takbir. Oke. Imam iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Ya. Kemudian imamnya baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Kemudian imamnya selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Kemudian imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke, amin boleh dijawab, nggak boleh nggak juga nggak apa-apa, apalagi kalau kita perempuan. Kapan kita baca Al-Fatihah? Saat imam baca ayat pendek. Saat imam membaca Al-Fatihah, kita dengar diam, ya. Dalam menguatkan dan mempertahankan kesabaran, caranya ditahan aja. Ditahan aja, jangan cepat merespon, udah, itu aja. Caranya ditahan aja. Menahan aja, istighfar, tahan, santai, minum kopi, ya kan, gitu guys. Adakah penyebab doa tidak dikabulkan? Tentu ada. Salah satu doa tidak dikabulkan adalah kemaksiatan. Makanya kita ini kalau memang pengen doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarkil ma'asi. Tinggalkan kesalahan, tinggalkan kemaksiatan. Semakin kita meninggalkan kemaksiatan, kita melakukan sesuatu yang Allah suka, Allah pasti akan kabulkan doa kita. Tidak jauh-jauh dari manusia. Kalau misalnya teman-teman punya suami, lakukan apa yang suami suka, tinggalkan apa yang dia nggak suka, patuh nurut kepadanya. Apa yang teman-teman minta nanti dia kasih, karena dia akan sayang. Tapi kalau seandainya yang dia larang kita buat, yang dia suruh kita abaikan, pas kita minta, jangan dapat ya. Nah seperti itulah lebih kurang. Maka dengan Allah nurut kita, sami'na wa ata'na ya. Aku dengar, aku taat. Yang kau tak suka ya Allah, aku tak kerjakan. Yang kau suka ya Allah, aku kerjakan. Sampai akhirnya engkau ya Allah, kemudian engkau ya Allah mengabulkan apa yang aku inginkan. Ya kan gitu. Sabar dengan pasrah beda nggak? Beda guys. Hey teman-teman, beda ya. Mbak Rere jam 9 ya. Kalau mau Quran wakaf jam 9 ya. Oke. Pasrah dan sabar tuh beda. Kalau pasrah itu berputus asa dengan rahmat Allah. Ada dalil wala taqanatu mir ruhillah innahu la taqanatu mir ruhillah ilal qaumil kafirin. Bahwa jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang putus asa cuman orang zalim, orang non muslim. So, ya jam 9 Mbak Rere keranjangnya ya. Jam 9 nanti kita boleh check out madu dan wakaf ya. Siang Mbak Rere ya jam 9 ya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, kalau pasrah itu berputus asa dengan rahmat Allah. Tapi kalau sabar adalah menahan diri untuk tidak menyakiti atau menahan diri untuk tetap melakukan yang terbaik. Itu beda. Pasrah itu nggak ada dalam agama Islam. Orang yang pasrah berarti berputus asa. Ya teman-teman ya. Nah pasrah ya nggak bisa ya. Pasrah itu berputus asa namanya ya. Oke, tapi kalau suami kurang memberi nafkah dan kurang membuat kita jua apa ya? Apa pertanyaannya apa? Oke, Ustazah mau tanya karena ada pembahasan sholat berjemaah, sholat tarawih, apakah baca Al-Fatihah boleh? Kok terputus-putus guys pertanyaannya guys? Oke, gimana? Zikir untuk memperlancar rezeki dan urusan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan
jangan persulitkan, ya, itu doanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah dan janganlah persulitkan, ya. Dibaca itu teman-teman ya. Aku aja kalau macet ya, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan sulitkan, ya kan? Oke, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan sulitkan, ya. Teman-teman, doa-doa pendek itu dihafal ya, supaya kita bisa lebih maksimal ya teman-teman ya, supaya kita lebih maksimal. Allahumma yassir wa la tu'assir. Oke. Oke, Ustazah, bagaimana tata cara puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku makan sahur puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Ya, soal puasa kayak biasa. Zah, setuju tidak dengan kata-kata jika masalah tidak ada jalan keluarnya, maka kita yang keluar jalan-jalan? Nggak setuju. Emangnya jalan-jalan menyelesaikan masalah? Jika jika kita masalah nggak ada jalan keluarnya, itu aja udah salah. Mana mungkin masalah nggak ada jalan keluar? Itu aja udah salah, ya kan? Coba ya, jika masalah, aku pernah lihat itu di TikTok. Ini teman-teman korban scroll TikTok. Jika masalah tidak ada jalan keluarnya. Nah, kalau kita membaca itu aja itu udah salah. Mana mungkin masalah tidak ada jalan keluar? Ya, itu masuk ke dalam otak kita. Masalah tidak ada jalan keluar. Kacau, guys. Maka kita yang keluar jalan-jalan, katanya kan. Nah, pergilah jalan-jalan, nyampe rumah pusing lagi nanti. Ya, pergilah jalan-jalan. Nanti nyampe rumah ada masalah lagi. Yang ada tambah masalah. Kenapa? Kantongnya jadi tipis. Nah, kan gitu guys. Nah, ujung-ujungnya terjebak hutang. Iya kan? Nah, itu kata-kata yang menurut aku tidak ada secara umum benar. Tapi kalau dimasukkan, mindsetnya jadi salah. Ya. Ujung-ujungnya suntuk jalan-jalan yo, foto kepala ke bawah, kaki ke atas, jungkil balik, nyampe rumah stres lagi. Ya, secara umum nggak ada masalah kata-katanya, tapi kalau itu mempengaruhi mindset, cara pikir, pola pikir, ya, pola pikir tak boleh salah, ya teman-teman ya. Kalau telat masuk di rakaat 2, kalau kita ikut baca doa tahiyat awal nggak apa-apa Mbak Rina, ya. Oke. Iya Mbak Cika, jadi bolong kantongnya ya. Pola pikir tak boleh salah. Pola pikir itu mindset. Dia tidak boleh salah. Apapun yang membuat orang jadi baik dan tidak baik itu mindset. Ya, mindset. Dalam hal apapun mindset. Seperti yang kemarin aku ceritakan. Ketika misalnya dalam keadaan macet, ya, kalau kita marah-marah, itu mindsetnya salah. Tapi coba pakai mindset bahwa mau aku marah-marah, mau tidak, dia tetap macet. Iya udah, aku jalani aja udah. Itu mindset ya, teman-teman ya. Misalnya nih, ada orang yang zalim sama kita. Aduh, kok dia zalim ya sama aku ya? Kok gitu kali dia ya? Dia itulah kan jahat kali dia ya. Kok gitu kali ya? Orang tuh fokus dengan orang yang tidak suka sama dia. Itu mindset. Tapi ada mindset yang baik. Mindset yang baik adalah dia nggak fokus dengan orang yang membencinya. Dia mensyukuri dengan banyak orang yang mencintainya. Mindset itu membuat hatinya tenang. Jadi teman-teman kuasai ya. Bahwa pakailah mindset negatif biar software diri kita ini pasanglah mindset positif sehingga software kita ini menjadi positif. Ya. Za, dalam sholat berjamaah, bolehkah jamaah melihat Al-Quran dan membolak-baliknya dalam sholat? Boleh, nggak ada masalah. Ya, oke, gitu ya. Mindset itu perlu, teman-teman ya. Kalau jalan-jalannya bikin happy dan nggak mengoyok kantong, gimana? Nggak ada masalah, jalan-jalan silahkan. Tapi masalah harus diselesaikan kalau dia berefek, ya. Oke. Ya, sehat ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan untuk sholat tasbih. Aku tampilkan VT sholat tasbih yang baru aku buat malam ini ya, teman-teman ya. Oke, untuk sholat tasbih caranya agak panjang. Nanti di video aja nggak apa-apa ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau menghadiri undangan non-muslim dan ada acara doanya? Acaranya kalau di rumah nggak apa-apa, dalam gereja nggak boleh.
Karena orang Islam tidak boleh masuk gereja. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa. Cuman waktu acara doanya teman-teman keluar ya. Jangan teman-teman mengheningkan cipta pula ya. Oke. Siap ya, teman-teman ya. Suka-suka mula pesan khusus, yang penting live ini jalan terus. Oke ya. Oke. Ustazah sekarang lagi tegas ya. Kalau aku banyak bercanda, yang baru gabung nanti bingung guys. Ustazah mau tanya, bagaimana cara mengganti sholat pas haid? Guys, teman-teman, sholat waktu haid tidak usah diganti. Teman-teman rajin banget ya. Sholat waktu haid tidak usah diganti ya, teman-teman ya. Sholat waktu haid tidak usah diganti ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zah, baca sholawat nggak pakai hijab boleh nggak? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Karena untuk bersolawat tidak wajib nutup aurat ya. Kan kadang-kadang kita terkejut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan kayak gitu kan. Kan nggak ada kita yang terkejut, woi ambil jilbab dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, kan nggak kayak gitu ya kan guys. Oke, Kazah boleh nggak masuk wihara? Kalau wiharanya aktif nggak boleh guys. Teman-teman harus tahu bedakan mana madaniyah, mana hadarah. Kalau kita berhubungan dengan non-muslim, berteman silahkan, tapi tidak ada urusan dengan ibadah. Masuk ke rumahnya boleh, masuk wihara nggak boleh. Baring-baring tidur di rumahnya boleh, tapi baring dalam gereja nggak boleh. Walaupun bangunannya sama-sama terbuat dari batu. Oke? Ustazah, betulkah kalau mau baca ayat kursi tidak bisa baca bismillah dan hanya bisa baca ta'awuz? Nggak gitu Pak Ilman. Silahkan ya baca bismillah. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ada 1.500 video untuk teman-teman semuanya. Di kanal aku teman-teman silahkan manfaatkan ya. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah. Kangen tadi pagi nggak lihat live sejak siap ya. Ustazah, kalau minjam uang di koperasi boleh ya teman-teman ya. Kalau sambil jalan kaki boleh nggak baca sholawat? Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, baring. Jadi boleh sambil jalan kaki, naik motor, nyetir ya. Siap Kakak Sandra, Mbak Mama Anur, ya itu boleh ya sholawat, ya kan. Ketika tinggal sholat, ketika sakit, apa bisa dikodo teman-teman? Kalau ingat jumlahnya boleh, kalau enggak. Cuman aku mau ingatkan, coba teman-teman dengar baik. Sholat dalam keadaan sakit itu sholat aja guys ya. Kalau sakit itu sholat aja guys ya. Nah, kalau dalam keadaan sakit kan ada cara sholatnya. Shollu qa'iman, nggak bisa kalian sholat dalam keadaan berdiri. Faqaidan, sholatlah dalam keadaan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Kalau nggak bisa telentang. Jadi kalau teman-teman sakit selagi sadar, maka teman-teman wajib sholat. Kecuali kalau nggak sadar seperti dioperasi. Sholat hajat boleh nggak siang? Boleh teman-teman. Cek video aku hari ini tentang sholat hajat ya. Kak, aku susah hafalin ayat kursi. Kenapa ya? Bagaimana caranya? Ngafal tidak mudah. Tidak punya teman-teman doang, aku aja ngafal juga tidak mudah. Tapi lama-kelamaan diasah dia jadi mudah. Cara ngafal terbaik, hafal habis subuh, diulang hafalan habis maghrib ya. Hafal habis subuh, diulang hafalan habis maghrib ya. Oke, sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke, Zah kalau berwudu pakai gayung gimana? Enggak ada masalah, is okay. Saya berjualan supaya lancar dan laris jualannya, lakukan sholat duha jangan putus. Dan kemudian jangan putus asa dengan rahmat Allah. Hari ini nggak laku, semoga besok jadi laku. Ingat, dekati Allah. Karena yang mengajak orang untuk belanja ke tempat kita adalah Allah. Maka dekatilah pemilik mereka. Ya. Dan kau dapat sedikit, banyak-banyak syukur, biar ditambah. Ini kadang-kadang dapat sedikit tak bersyukur, dapat banyak ngerasa kurang. Bagaimana rezeki bisa ditambah? Apapun rezeki yang dinikmati hari itu, ya kita nikmati. Tingkatkan rasa syukur biar semakin ditambah rezekinya. Ya, karena jarang orang mati kelaparan, guys. Ya, jadi jangan khawatir dengan rezeki ya. Jangan khawatir ya dengan rezeki ya, guys. Allah adalah menjamin rezeki kita. Yang penting teman-teman kerja aja. Ya, sejadi-jadinya. Kerja cerdas, kerja keras.
Ya, nggak mungkin Allah sia-siakan usaha kita. Apa doanya agar pikiran dan hati tenang? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lunakkan, lapangkan untukku dadaku. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Nah, ini doa agar hati tenang ya. Coba teman-teman screenshot. Sama aku tidak bosan-bosan menyampaikan kepada kita semua. Teman-teman jangan banyak mikir lah. Kadang-kadang kita ini banyak mikir sehingga hati kita nggak tenang, iya kan? Nah, hati kita nggak tenang. Hal yang belum terjadi kita pikirkan. Ya, kita bergerak di atas prasangka dan asumsi. Allah belum lagi membuat keputusan, kita udah memutuskan dengan sendirinya. Ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman pikirkan. Pertama, pandangan orang tentang kita. Jangan terlalu dipikirkan, tinggal disikapi. Kalau kita salah, perbaiki. Yang kalau kita benar, kemudian abaikan. Yang kedua adalah jangan terlalu memikirkan masa depan yang belum terjadi. Masa depan tuh direncanakan, bukan difikirkan. Saya ulang, masa depan tuh direncanakan, bukan difikirkan. Ya, misalnya masa depan kita pengen sukses usahanya. Kalau enggak gimana ya? Kalau enggak gimana ya? Hidup susah sekarang. Kalau enggak gimana ya? Kalau enggak gimana ya? Itu adalah namanya ini kalau enggak itu adalah namanya kalau enggak itu namanya adalah itu memikirkan ya, bukan merencanakan. Oke? Jangan terlalu overthinking. Ini live atau siaran ulang ya? Kenapa? Ini saya Ustazah Nela hidup. Kenapa dianggap ini siaran ulang? Mungkin karena jilbabku sama ya, teman-teman ya. Atau pernah lihat live aku diulang orang? Kalau ada kasih tahu aku ya, biar kita hentikan ya. Oke. Ya, sama-sama ya. Saya ingin sholat duha, tapi tidak hafal surat ad-duha. Enggak apa-apa. Ya, enggak hafal surat ad-duha. Enggak apa-apa ya, teman-teman ya. Yang penting setelah Al-Fatihah, teman-teman boleh baca apa aja. Ya, aku Nela ya, aku hidup. Ya. Enggak, mungkin karena kerudungnya sama. Karena kerudungnya sama kali, sehingga ini ya. Salah aku nih, kerudungnya sama, bajunya putih terus sampai akhir zaman ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Duha setengah 6 boleh nggak? Duha setengah 6 boleh nggak? Tergantung lokasi teman-teman, duhanya jam berapa. Katanya kalau live-nya, katanya di Bali boleh setengah 6 ya. Tapi kalau di Pekanbaru belum bisa. Pekanbaru duhanya adalah jam 7.30. Apakah sholat subuh harus pakai kunut Ustazah? Imam Syafi'i bilang harus pakai kunut. Disunahkan pakai kunut. Imam Hanafi bilang tidak pakai kunut. Teman-teman silahkan mau ikut Imam Hanafi atau teman-teman mau ikut Imam Syafi'i ya. Iya. Oke. Halo, aku Nela Luki. Ini bukan live rekaman ya. Ustazah, sebelum live, Viti yang ada dulu, biar kerudungnya nggak sama. Siap, komandan. Iya, oke. Halo semuanya. Ya, bajunya putih pula. Oke, Mbak Diar, yang dibahas juga sama banget, jadi kayak ulangan. Iya, bisa jadi, karena pertanyaannya muter ya. Muter itu aja nih yang ditanyakan ke aku ya. Ustazah, iya boleh Mbak ya. Boleh untuk madunya boleh. Bentar lagi kita munculkan ya keranjangnya ya. Ustazah, sholat hajat jam 4 boleh nggak? Kalau habis asar jangan. Kira-kira di sana udah asar belum? Jam 4. Kalau habis asar enggak bisa ya, teman-teman ya. Kalau habis asar enggak bisa ya. Berapakah yang benar jumlah sholat qobliyah asar? Bisa 2, bisa 4, Pak. Bisa 2, bisa 4 ya. Ustazah, gimana selingkuhan tanpa izin istri? Nggak boleh ya teman-teman ya. Nikah siri di negara kita, bahkan di agama dianjurkan sangat izin izin istri ya. Itu pernah terjadi kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ya, bahwa Fatimah itu Ali minta izin kepada Fatimah dan Fatimah tidak mengizinkan dan Ali tidak menikah ya. Oke, tapi kalau Rasulullah, khusus Rasulullah boleh menikah tanpa izin istri pertama. Zah, poliandri haram, Mbak Iva. Jangan poliandri ya guys. Lawak-lawak.
orangnya. Oke. Udah beli madu hitam tapi manis banget. Gimana kan saya diabetes. Etalase nomor 1 itu warnanya hitam. Dia untuk membantu meringankan diabetes, Mbak. Jadi diminum 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi ya. Oke. Ganti topik. Iya, Mbak Ella siap. Yang mana haram, yang mana? Yang mana? Yang mana haram, Mbak Cassandra? Kalau lagi haid mau zikir bolehkah wudhu dan pakai mukena? Wudhu saat haid tidak bisa mensucikan hadas besar. Tapi kalau zikirnya boleh. Ya teman-teman ya. Poliandri mana boleh Kak Cassandra? Satu perempuan punya suami itu 2 suami itu haram. Ya. Nanti kalau dihamil anak siapa? Nggak jelas. Pas lahiran anaknya galau. Bingung mana bapakku ini? Ada 3 bapakku. Yang mana satu? Kasihan nengok anaknya. Bisa-bisa pas dia nangis, pas dia lahir dia nggak nangis, tapi mengamuk. Bingung anaknya. Kasihan kita, masa lahiran bingung dia. Ya, itu nggak boleh. Iya juga ya, Za. Nggak boleh poliandri, Kak Cassandra. Satu aja belum poliandri pula, Kak Cassandra nih, ya kan? Oke. Ya, jadi poliandri itu adalah istri punya suami banyak. Tidak boleh. Bingung anaknya nanti, bapakku mana ini? Hidup ini kok nggak adil ya? Mantap lah ya, nah bapakmu 3 orang satunya. Iya juga ya mak, kata dia kan. Jadi, kenapa ada masa idah untuk perempuan? Diceraikan ada masa idah 3 bulan. Apa tujuannya? Ketika dia diceraikan oleh suaminya ada masa tunggu 3 bulan. 3 bulan ini kalau dia mau rujuk boleh, nikah dengan orang lain nggak boleh. Kenapa ada waktu 3 bulan ini? Takutnya dia hamil. Dalam masa idah nikah dia dengan orang lain. Rupanya dia hamil. 2 bapaknya. Pening anaknya nanti. Kasihan kita sama anaknya. Pas lahiran nggak nangis dia nanti. Bocor halus, bocor dalam. Bingung dia. Kenapa kau nangis nak? Bapakku yang mana? Hebat kau, bapakmu 2, orang 1 cuman. Gitu ya. Paham ya guys? Oke. Mbak Azrina, bingung. Iya. Benar Ustazah, keponakan aku juga sama istri punya suami 2. Mak, yang satu belum dicerai. Lucu-lucu orang ini ya. Kakak Sandra aja masih 1. Iya, jadi gitu ya, masih belum ada sama sekali. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Istri punya suami 2 nggak boleh ya. Oke, halo Mbak Fitri gitu ya. Oke teman-teman ya. Iya, mesti dijelaskan biar lebih jelas. Iya, ya udah aku jelasin kayak gitulah pokoknya. Kenapa poliandrinya nggak boleh? Karena itu ya teman-teman ya. Karena perempuan itu dia dianjurkan untuk perempuan itu kan hamil ya. Apa yang kita lakukan jika bos tidak adil kepada bawahan? Kalau ada hak kita tuntut, kalau itu yang penting sesuai dengan kinerja kita, ya. Oke, sampai paham, ya. Kalau gadai tergantung, gadai itu boleh dalam agama Islam, yang penting tidak ada indikator riba ya, teman-teman ya. Gitu ya. Oke, halo Mbak Cucu. Kalau sholat subuh di masjid telat nggak sholat sunnah qobliyah? Nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman udah nyampe ke masjid, orang udah sholat sunnah subuh, jangan keras-keras pula pengen sholat qobliyah dulu. Ya, jadi teman-teman cukup langsung sholat subuh aja. Ya, ikuti jamaahnya. Ya. Pahala baca Quran di handphone pahalanya sama, 1 huruf 10 kali, tapi aku tetap anjurkan teman-teman baca Quran yang mushaf karena kita menghargai orang-orang yang telah menerbitkan mushaf ya pada masa Utsman bin Affan ya, namanya mushaf Utsmani ya teman-teman ya. Kalau tahajud dan hajat, kalau tahajud dan hajat sezikirnya sekalian terakhir boleh ya teman-teman ya.
Jadi tahajud dulu, hajat dulu. Istri yang sudah belajar ilmu agama yang banyak kayak gitu ya, dia tetap adalah seorang istri yang harus patuh jika jika tidak melanggar syariat ya. Oke. Suami saya menikah lagi, tapi saya selalu melarang suami untuk berbuat adil. Dosakah? Iya, nggak boleh teman-teman ya. La ta'ah indal ma'asi. Kalau udah diizinkan suaminya menikah, maka lakukanlah sesuai dengan syariat untuk lebih adil suaminya ya. Adil bukan berarti sama rata, tapi adil adalah sama rasa. Sama rasa ya, bukan sama rata ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya semuanya ya. Apa beda sama rata dengan sama rasa? Kalau ada anak SD, dia dikasih jajan 15.000, dia rasa itu banyak. Tapi kalau anak kuliah, kita kasih jajan dia 20.000 atau 30.000 karena dia pakai bensin, maka dia merasa itu banyak. Tidak rata, tapi satu rasa. Itu beda. Jadi kalau kita mau adil, adil itu bukan berarti sama rata, tapi sama rasa. Ada seorang istri yang kemudian dia membutuhkan nafkah untuk anak-anak, dikasih lebih banyak dibanding dengan seorang ibu yang hidup sendirian, kita kasih dia lebih sedikit, tapi dia juga merasa banyak. Itu adalah sama rasa. Ya sudah live Mbak, live atau enggak live udah santai aja ya, ikuti aja. Hampir semua waktu buat saya karena saya selalu melarang. Gimana maksudnya? Gimana? Mbak Ramli, Mbak Yudiar, Mbak Ewis, Mbak Sigoro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri sudah cerai tapi masih serumah, tidak boleh. Karena suami istri yang sudah cerai itu sudah bukan mahram. Jadi tidak boleh ya teman-teman ya, tidak boleh satu rumah. Kalau dia satu rumah maka dia berarti bukan mahram. Kecuali kalau dia rujuk ya. Oke, Ustazah, bagaimana mendoakan suami atau anak supaya rajin berjemaah di masjid? Doa Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imamah. Ya, panjang doanya guys. Ustazah, berdoakah menggugat cerai suaminya karena tidak dinafkahi? Jika istri tidak dinafkahi, lahir batin ataupun salah satu di antara keduanya, maka dibolehkan istri untuk menggugat cerai suaminya jika dia sudah tidak ridha. Nah, tapi istri yang menggugat cerai harus mengaporkannya ke pengadilan untuk kemudian nanti pengadilan yang menjatuhkan talak untuk suami. Ustazah, saya istri kedua, suami di rumah saya hanya hari Minggu dan hanya 2 jam. Apakah itu adil Ustazah? Tergantung Mbak, kalau Mbak ridho kan rasanya sama. Kalau Mbak nggak ridho berarti tidak adil. Oke, jadi secara rasa sama nggak? Walaupun dia di tempat istri pertamanya seminggu tapi berantuk-rantuk berkelahi-kelahi, dibanding di tempat Mbak 2 jam tapi damai, mungkin beda rasa, mungkin sama rasa gitu ya. Jadi coba direnungkan lagi, nanti dinegosiasi lagi ya. Jika perempuan anak yatim menikah, bagaimana kewajibannya kepada ibunya jika ibunya tidak ada orang lain? Maksudnya gimana? Berarti kewajibannya kepada ibu sudah tidak ada. Kalau dia adalah anak yatim, maka kewajibannya kepada ibu yang telah meninggal dunia. Dia tinggal kirimkan Quran sampai hatam, dia tinggal kirimkan Yasin, dia tinggal wakaf ya. Kemudian dan seterusnya ya, dia tinggal wakaf Quran atas nama orang tuanya dan seterusnya. Bentar ya, teman-teman ya. Oke. Oke, maaf ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum Ustazah. Gimana caranya anak betah di pondok karena saat saya dikirim selalu bilang nggak kerasan. Oke, kalau anaknya nggak kerasan, coba caranya berikan pengertian. Coba tuh lihat teman-teman kamu. Coba tuh lihat dia tahan loh walaupun dia masih muda. Coba tuh lihat loh walaupun dia badannya kecil. Coba lihat tuh, nggak dikunjungi orang tuanya tapi dia tahan loh 6 tahun. Masa kamu nggak bisa, dia bisa gitu ya. Jadi dicari perbandingan untuk orang-orang, ya untuk teman-temannya. Setidaknya itu dulu cara orang tuaku ya. Ustazah, bagaimana supaya suami sayang sama aku sebagai istrinya dibanding kakak adiknya?
suaminya. Coba dipastikan apakah dia lebih sayang keluarganya dibanding kita. Kalau memang sebuah kepastian, tanyakan kepada dia bagaimana solusinya. Kadang-kadang saya khawatir itu cuma perasaan kita aja. Coba dipastikan dulu ya teman-teman ya. Coba dinegosiasi kepada suaminya, karena tidak boleh istri harus merasakan kenyamanan secara batin. Ketika istri tidak merasakan kenyamanan secara batin karena dia mementingkan keluarga intinya, itu ada masalah di sana. Nah, berarti batinnya bermasalah. Kalau batin istri bermasalah, itu suami bukan suami yang soleh. Jadi coba selesaikan persoalan batin itu ya. Ya, jika orang melakukan zina, dosanya bisa diampuni nggak Zah? Bisa, teman-teman ya. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Zah, apakah sah rujuk lagi setelah kita bersuci 4 kali tapi iddahnya 19 hari? Apa maksudnya Mbak Aisyah? Coba diulang lagi. Iddah mana ada 19 hari Mbak? Gimana coba? Ustazah, ada teman saya sering minta temenin ke acara, sementara saya tidak ada undangan, pergi atau tidak? Tidak usah. Kalau tidak diundang, jangan pergi ke tempat acara ya teman-teman ya. Suami mengatakan istrinya seperti baju robek yang nggak bisa dipakai lagi, apa sudah jatuh talak? Itu namanya talak kinayah ya. Itu namanya talak kinayah. Kalau dia cuma mendeskripsikan, tidak jatuh talak. Tapi kalau dia ngomong aku nggak mau pakai, itu baru jatuh talak. Oke? Ma, bagaimana sikap saya kepada orang yang telah memfitnah saya? Hanya satu kata dari saya, abaikan itu. Fitnah akan hilang, apalagi kalau tidak kita yang melakukan. Abaikan selagi tidak berefek kepada apapun. Berefeknya karena cuma perasaan, makan gak enak, tidur gak enak, itu gak apa-apa, itu bukan efek namanya. Itu cuma efek sementara aja. Abaikan siapapun yang menzolimi kita dan tunggu waktu saat Allah membalasnya. Udah gitu aja. Jangan dipermasalahkan, nanti takutnya energi teman-teman habis ngurusin dia. Kalau energi teman-teman habis ngurusin dia, maka itulah bentuk keberhasilannya. Oke? Oke, Zah, apakah suami suka berbohong harus tetap dipertahankan atau harus berpisah aja? Berpisah atau bertahan itu tergantung kekuatan teman-teman semuanya. Berpisah atau bertahan itu tergantung pilihan teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, bentar ya. Oke, berpisah atau tidak itu hanyalah pilihan teman-teman. Kalau bisa tahan, semoga suaminya berubah, silahkan. Tapi kalau seandainya tidak bisa bertahan, teman-teman boleh menggagukan gugatan. Intinya adalah pernikahan itu adalah ibadah. Ya, ketika pernikahan itu sudah tidak mampu mendatangkan lagi kepada ibadah, maka itu boleh teman-teman cari cara lain untuk biar teman-teman bisa fokus ibadah dengan cara yang lain. Dan pastikan kalau udah memilih untuk berpisah, tingkatkan ibadahnya untuk membuktikan bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Oke? Ustazah, nikah siri itu boleh Mbak Diana, tapi resikonya terlalu besar ya. Oke, Ustazah. Iya, bagaimana istri yang sudah nggak ada rasa lagi dengan suami juga seperti tidak ada masalah. Kalau teman-teman tenang nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada kerisauan secara batin perlu diselesaikan. Karena nikah itu adalah penenangan kebatinan, lahir batin. Batin adalah ketenangan. Jika salah satunya tidak tenang maka harus diselesaikan ya teman-teman ya. Harus diselesaikan. Karena nafkah batin itu bukan hanya sekedar berhubungan badan. Kebahagiaan batin itu adalah ketenangan, kenyamanan itu ya. Kalau enggak ya diselesaikan. Masalah yang belum dibicarakan tetap adalah sebuah masalah ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Zah, buka deposito aku nggak nyaranin ya teman-teman. Kalau bunga deposito aku nggak terlalu nyaranin karena itu tidak tahu uang kita dikemanain, karena ketidaktahuanlah dia menjadi syubhat, bakal haram ya. Oke, Ustazah, apa benar di usia 50 mengalami masa puber? Di usia 40 ya, puber kedua ya, secara ilmu psikologi dan kedokteran. Kalau istri yang malas melayani suami dan menyuruh suami mencari istri lain, apakah harus penuhi? Penuhi apa?
Nggak boleh. Istri kalau tidak melayani suami tetap berdosa. Mau dia suruh cari orang lain, dia tetap berdosa, ya. Istrinya mengucap minta bersusah payah mengiyakan apakah? Istri mengucapkan minta bersusah saya apa nih tulisannya? Istri mengucap meminta saya mengiyakan apakah sudah jatuh talak? Oh, talak dalam tekanan tidak termasuk talak. Misalnya mertuanya bilang, ceraikan istrimu. Lalu demi orang tua kita ceraikan istri, tidak jatuh talak. Itu namanya talak dalam tekanan. Atau selingkuhan ngomong kepada suaminya, hey, bilang kepada istrimu itu talak dia. Itu tidak jatuh talak. Atau seorang istri yang bilang, aku talak kau, talak aku, dipaksa ya, sehingga dibuat kegaduhan biar dia ditalak. Itu talak dalam paksaan dan tekanan tidak boleh ya teman-teman ya. Talak dalam paksaan dan tekanan tidak boleh ya. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Bahas detail tentang nafkah. Nafkah itu lahir batin. Lahir itu sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, dan makanan yang layak. Batin adalah ketenangan. Apapun yang mendatangkan ketenangan bagi seorang istri, selagi tidak melanggar syariat, itu adalah nafkah batin. Maka dua-duanya tidak boleh tumpul. Dua-duanya harus oke. Ya, tapi saya udah memberikan nafkah lahir, nafkah batin Ustazah. Tapi rupanya nih, istri saya tidak bersyukur. Nah, itu lain lagi nanti variabelnya. Berarti bukan suaminya yang tidak mau memberi, tapi istrinya yang selalu merasa kurang. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau suami tidak jujur gimana? Mau suami atau siapapun yang tidak jujur tetap berdosa. Kalau teman-teman tahu, harus dibuat dia takut berdusta kepada kita. Jadi kalau ada cerita suami yang tidak jujur, harus diberikan efek jera biar dia takut dan tidak melakukan kebohongan lagi. Kemarin aku diskusi dengan teman tentang suami takut istri. Suami takut istri itu adalah bukti kecintaannya kepada istri. Jadi nggak ada masalah suami takut istri jika ketakutannya mengarah kepada kebahagiaan ya. Jadi teman-teman coba diselesaikan ya. Bahas zikir al-jabbar, bagi orang yang dizolimi, maksudnya gimana teman-teman? Dengar dari mana itu? Kalau orang menzolimi kita, kita zikir al-jabbar, al-jabbar, al-jabbar. Tapi itu bukan untuk membalas keburukan orang itu ya, tapi untuk melindungi kita dan memprotek diri kita dari kezoliman orang lain. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Share-share tautannya ya. Sandang pangan tidak dipenuhi selama 2 tahun. Bagaimana Ustazah? Pilihan teman-teman. Kalau teman-teman ikhlas, tidak ada masalah. Kalau tidak ikhlas, teman-teman boleh memilih jalan lain untuk menghentikan ya. Oke ya. Oke, teman-teman sehat selalu di sana ya. Yang baru mampir boleh share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, Mbak Tintia, Assalamualaikum warahmatullah. Mbak Mai, Mbak Pembani, ya Assalamualaikum. Mbak Chan, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau selama belasan tahun suami hanya berpura-pura sayang, itu bagaimana? Bagaimananya ini teman-teman nanya apa nih? Bagaimananya itu adalah apa? Teman-teman nanya apa nih? Bagaimana? Bagaimananya? Nanya hukumnya atau saya harus bagaimana? Kalau teman-teman ridho, maka teman-teman tetap bertahan sampai dia berubah. Kalau teman-teman gak ridho, teman-teman boleh memilih untuk berpisah. Ya, intinya ketahanan istri itu bagaimana? Dia bagaimana nih apa? Kalau hukumnya tetap berdosa ya. Kalau hukumnya tetap berdosa ya, teman-teman ya. Coba ada yang bisa bantu aku ketika ada yang nanya bagaimana, itu maksudnya apa? Hukumnya kah atau sikap kah? Ya teman-teman ya. Ustazah, bagusnya mana amalan berkurban atau sumbang bangun masjid? Beda. Sumbang bangun masjid itu hukumnya sunnah. Tapi kalau berkurban wajib bagi yang mampu. Oke? Jadi kalau teman-teman lagi ada rezeki, ketika saat ada rezeki itu,
ada momentum kurban yang lebih wajib. Nanti untuk masjidnya bisa belakangan dan lain kali. Oke, karena status berkurban itu kalau mampu hukumnya wajib ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana kaitannya dengan seorang istri terletak pada ridho suaminya? Betul, bahwa keridhaan seorang suami, keridhaan seorang istri, keridhaan seorang suami adalah istri adalah jika suaminya ridho. Tapi ketika keridhoannya itu tidak melanggar kepada syariat. Jadi kalau seandainya aktivitas istri diridhoi oleh suami, dia akan berkah, dan sebaliknya jika aktivitas suami diridhoi oleh istrinya, dia akan berkah, tapi tidak boleh melanggar syariat ya. Oke, jangan ridho-ridho aja ya kan, sampai nggak cemburu kalau istrinya jalan keluar, nanti dayus. Dayus itu adalah seorang suami yang tidak cemburu kalau istrinya auratnya dilihat oleh orang lain. Selagi masih santai, tidak ridho berarti itu sesuatu yang tidak boleh. Saya ridho dengan istri saya apapun yang dia lakukan ya, sampai dia buka aurat pun saya ridho, itu nggak boleh. Oke, Ustazah, apa aja yang menyebabkan doa tidak terkabul? Itu ditanyakan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya. Sebab doa tidak terkabul adalah al-ma'asi, adalah kemaksiatan. Kemaksiatan bisa menjadi hijab antara doa kita dengan kenyataan. Tapi sebenarnya Allah itu kabulkan kok doa kita. Bahkan orang-orang yang tidak Allah sayang pun tetap Allah kabulkan, karena Allah itu maha pemberi. Cuman saja Allah kabulkan doa kita itu dalam 3 bentuk. Pertama, Allah kabulkan sekarang, langsung Allah kasih. Yang kedua, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, Allah kabulkan di akhirat. Contoh, ya Allah saya minta rezeki, langsung datang rezeki sekarang, itu bisa ya. Atau yang kedua, ya Allah saya minta rezeki, rezekinya nggak datang-datang, tapi suami yang tadinya maksiat mendadak bertaubat, suami yang tadinya jahat mendadak taubat, Allah ganti bentuknya ya. Atau nanti Allah ganti di yaumil akhir. Oke. Saya bukan anak solehah. Thank you Mbak Leo. Ibadah saya juga sempurna. Apa sampai doa saya kepada ibu saya? Sampai teman-teman, insyaallah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wala taqnatu mir ruhillah, innahu la taqnatu mir ruhillah illal qaumil kafirin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Nggak boleh. Teman-teman harus yakin kalau doanya diijabah. Nggak boleh nggak yakin. Kalau nggak yakin nanti tauhidnya bermasalah. Jadi harus yakin bahwa Allah maha pengampun dosa ya. Allah maha mengabulkan semua keinginan kita ya. Oke, bisa berkurban untuk keluarga yang meninggal. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang menangis dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Maka apa kata Rasulullah? "Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Jadi boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Jawabannya boleh ya, teman-teman ya. Boleh aja. Oke, salam kenal. Siap, Pekanbaru. Teman-teman gimana kabarnya? Oke ya, kasih aku senyum dulu guys ya. Oke. Saya mau tanya, bolehkah saya bacakan Al-Jabbar karena ada orang yang mengatain saya? Boleh, tapi niatnya bukan agar orang itu mendapatkan keburukan ya. Doanya agar kita terlindung dari kejahatan. Kalau orang-orang yang zalim itu, abaikan aja lah guys, tenang aja lah. Tanpa kita doakan, Allah tetap akan membalasnya ya. Nggak usah perlu-perlu mendoakan mereka, Allah tetap akan membalasnya ya. Oke, sehat ya teman-teman semuanya pagi ini. Yang baru mampir boleh share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Bolehkah puasa ketika anak sedang ulangan? Sedang ulangan puasa sunnah supaya lancar ujian anaknya boleh. Kalau kami dulu sering baca Yasin. Setiap kami ujian, kami baca Yasin supaya diwasilahkan agar dimudahkan ujian kami ya. Nah, kalau kami di pondok dulu itu sangat ketat. Jadi kalau udah mau ujian itu dimatikan lampu.
Jadi selama ujian tuh lampu nggak hidup kalau malam. Tujuannya apa? Kiai ingin mendidik kami untuk belajar jauh sebelum masa ujian. Jadi kalau belajar itu dimatikan lampu. Nah, jadi besok ujian malam nih matikan lampu seminggu malam ya. Nah, jadinya belajar pakai lilin di bawah pohon, ya di kelas, di mana-mana mencari cara untuk belajar. Jadi perjuangannya bukan perjuangan menjawab logaritma, trigonometri, tapi perjuangannya adalah mencari lampu buat belajar. Ya, ini akhirnya membentuk mental tetap tenang dalam kondisi tertekan, ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Sehat ya, teman-teman ya. Zah, nabung buat lebaran, tapi pas lebaran dikasih sembako, itu udah ada perjanjian di awal, dosa nggak sah? Nabung buat lebaran, tapi pas lebaran dikasih sembako, kaitannya apa ya? Itu udah ada perjanjian di awal. Apa nih kaitannya? Teman-teman coba nulisnya di ini ya di agar lebih jelas ya. Kenapa pagi ini teman-teman jadi pada galau semua nih pertanyaannya nih. Oke, Zah, kalau bapak buat masalah terus sampai buat Umi kesel dan marah ke bapak, itu dosa nggak ya? Kan yang salah bapak. Oke, Zah, kalau bapak masih terus sampai Zah, kalau bapak buat masalah terus sampai Umi kesel dan marah ke bapak, dosa nggak ya? Oh, dosa nggak ya ibu marah ke bapak ketika dibuat kesel? Tetap nggak boleh ya teman-teman ya, tetap nggak boleh. Jadi kalau kita terpancing emosi, berikan jarak antara stimulus dan respon. Tidak usah teman-teman terlalu cepat merespon. Kalau terlalu cepat merespon nanti kita akan marah. Bilang sama orang tuanya, kalau bapak lagi marah berikan jeda ya antara stimulus dan respon. Oke? Ya, teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Zah, ABC pinjam duit akan agak lalu saya Zah, ABC pinjam duit saya, lalu saya curhat ke kakak saya. Kenapa pada pinjam duit ke saya? Gimana? Teman-teman nggak perlu dicurhatkan. Kalau ada orang minjem duit ke kita, nggak usah kita curhatkan. Kalau kita nggak mau ngasih, nggak usah kasih. Nggak perlu kita curhatkan, karena kalau kita curhatkan kita buka aib orang ya. Jadi nggak usah dicurhatkan hal yang seperti itu. Jadi ada yang minjam ke kita, nggak usah kita kasih, udah nggak apa-apa. Kan meminjamkan itu adalah hak, ya bukan kewajiban. Ya, meminjamkan itu adalah hak dan bukan kewajiban. Jadi kalau ada nanti kita nggak mau minjamkan uang sama orang, nggak usah perlu diceritakan ke orang lain ya. Teman-teman sehat selalu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah mau tanya. Kenapa waktu diamalkan malah terjadi musibah? Ustazah mau tanya, amalan doa Nabi Yunus 100 kali per hari, kenapa sewaktu diamalkan malah terkena musibah? Amalan dari mana teman-teman itu dapatnya? Kalau amalan untuk terkena musibah, amalan Allahumma abgid alainal bala, ya Allah jauhkan dariku bala ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apakah ruqyah bisa merubah sifat seseorang? Ruqyah itu tidak bisa merubah sifat seseorang. Ruqyah itu tujuannya mendatangkan kesembuhan dan ketenangan. Kalau mau merubah sikap, sifat, caranya adalah dengan belajar dan berakhlak yang baik ya. Belajar pelan-pelan jadi orang lebih baik dengan akhlak yang baik ya. Oke, Zah, kalau uang dikasih setengah ke istri tapi buat bayar-bayar listrik, DLR, apa itu termasuk nafkah? Tergantung istrinya, apakah istrinya merasa cukup atau setuju dengan pola itu atau tidak. Coba dibicarakan, karena nafkah itu sandang, pangan, papan, yaitu makanan, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, dan nafkah batin. Oke, Ustazah, oke, siap Mbak Linda, nanti ya jam 9 ya Mbak Linda ya. Oke, teman-teman sehat ya. Oke, Zah, bagaimana kalau suami sholat di rumah, gimana hukumnya? Laki-laki sholat ke masjid, itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Tidak wajib sih, karena berdasarkan sebuah dalil, Rasulullah pernah bilang kepada para sahabat, siapa laki-laki yang nggak ke masjid, akan aku bakar rumahnya. Tapi pada faktanya Rasulullah tidak membakar, maka hukumnya berubah menjadi sunnah muakkad. Oke, hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Oke, ya teman-teman sehat selalu ya. Oke, Zah, kalau arisan sembako bayar tiap bulan buat lebaran apakah dosa? Arisan sembako
bayar tiap bulan buat lebaran, nggak ada masalah. Arisan itu nggak ada masalah teman-teman ya. Istri minjami orang lain tanpa sepengetahuan suami, gimana Zah? Tergantung. Kalau uang istri, maka istri boleh aja meminjamkan orang lain. Tapi kalau dia adalah uang suami, tergantung polanya. Kalau suaminya bilang terserah nih, duit gua kasih ke lu buat apa aja terserah, maka tidak perlu izin suami. Tapi kalau semuanya harus lapor ke suami, pokoknya ini uang nih, apa-apa lu lapor ke gua, maka perlu izin suami kalau meminta, kalau kemudian kita meminjamkan kepada orang. Paham ya teman-teman ya? Jadi ada 3 pola. Kalau uangnya uang kita, tidak wajib kita memberitahu kepada suami. Kalau uangnya uang suami, tergantung apakah suaminya itu membiarkan kita menggunakan uangnya atau meminta laporannya. Oke? Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke. Gaji tiap bulan zakat 2,5% ya. Gaji tiap bulan tetap zakat 2,5% minimal gaji 7 juta. Jadi teman-teman bekerjalah lebih banyak supaya zakatnya lebih banyak. Karena orang yang lebih banyak memberi, yang lebih banyak uangnya pasti lebih banyak zakatnya. Aku ingatkan kepada teman-teman, sampaikan kepada anak-anaknya dalam bekerja. Dalam bekerja, cari rezeki itu bukan karena tekanan. Orang yang cari rezeki karena butuh, tetapi orang yang tetap mencari rezeki saat dia sudah punya, itu yang rajin adalah orang yang mencari saat dia sudah punya. Jadi jangan sekali-sekali motivasi mencari rezekinya hanya sekedar untuk kalau butuh aja. Teman-teman akan berhenti dan malas kalau seandainya sudah tidak butuh lagi. Oke? Zah, gimana suami yang suka kasih orang tua tanpa sepengetahuan istrinya? Selagi istrinya sudah terpenuhi sandang, pangan, papan, maka tidak ada masalah ya teman-teman ya, tidak ada masalah ya. Cuma adabnya komunikasi saja. Nah, tapi mengkomunikasikan kepada istrinya. Zah, gimana suami yang suka kasih orang? Oke, udah ya. Teman-teman sehat semua ya. Bagaimana mendoakan anak yang sudah tiada padahal baru 4 bulan di dalam kandungan? Cara bacanya. Kalau dalam kandungan 4 bulan itu dia sudah ada nyawa. Jadi doakan saja ya, walaupun dia belum berdosa. Karena kita mendoakan orang meninggal bukan karena dia berdosa saja. Ya, sama dengan istighfar. Apakah istighfar itu kalau kita salah? Tidak. Istighfar itu adalah satu karena kita salah, yang kedua karena kita menghambakan diri kepada Allah. Rasulullah SAW adalah orang yang hampir kalau dia salah langsung ditegur oleh Allah. Tapi Rasulullah SAW walaupun dia salah istighfarnya tetap 700 kali. Lah kenapa Rasulullah istighfarnya 700 kali? Bukan karena mereka salah, bukan karena Rasul punya dosa, tapi karena menghamba kepada Allah. Jadi sama anak yang di dalam kandungan meninggal atau orang yang masih hidup meninggal, doanya adalah teman-teman boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kemudian kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, dan kemudian wakaf atas nama dia dan seterusnya ya. Ini tumben ya pagi ini kalau bertanya panjang banget typingnya ya. Biasanya singkat-singkat aja nih pertanyaannya. Tuh teman-teman coba dilihat tuh. Pertanyaannya tumben panjang banget typingnya ya, apa tulisannya ya. Jadi terputus-putus teman-teman. Ya terputus-putus dia guys. Terputus nggak sampai ujung. Zah, istri yang ngasih orang tua tanpa sepengetahuan suami gimana Zah? Polanya yang tadi. Kalau dia adalah uang istri, maka istri boleh ngasih ke suami. Kalau uang ke orang tua. Kalau uangnya adalah uang suami, kalau suami membebaskan, ini aku kasih kamu nafkah terserah buat apa. Maka ketika dibilang terserah buat apa, maka boleh ngasih orang tua pakai uang yang dikasih oleh suami. Oke? Kan yang salah bapak Zah, Umi capek-capek gimana? Iya, terlalu panjang teman-teman. Dan baru pagi ini aku lihat seperti ini ya. Zah minta duit sama mantu saya boleh nggak? Sekedar minta nggak apa-apa. Tapi dikasih atau tidak itu nanti harus ikhlas ya. Oke. Mbak Tiwi, hukumnya dalam Islam bagaimana suami... Aduh, Allah Karim. Gimana? Terlalu panjang deh ya. Oke, mengirimkan pahala baca Quran ke beberapa orang yang udah meninggal, afdol tidak ya? Ya,
Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, pamanku, anakku, ringanlah sisa kubur orang tuaku, pamanku, anakku, kayak gitu ya. Berhentilah malaikat menyiksanya, itu boleh, teman-teman ya, itu boleh ya. Jadi boleh ya, boleh saja ya. Boleh ke kaum muslimin muslimat juga boleh. Kurban dulu atau akikah dulu. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Jadi kalaupun teman-teman tidak di akikah, tetap teman-teman boleh berkurban. Oke? Oke. Amalan yang bisa dilakukan anak supaya almarhum ibu tidak kena siksa kubur dan masuk taman surga. Pakai bahasa Arab mau ditulis atau gimana? Kalau mau pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kalau mau bahasa Arab, maka doanya adalah Allahumma layyin lana min adzabil qabr. Ya, nanti aku buatkan VT-nya ya, teman-teman ya. Nanti aku buatkan VT-nya. Nggak ada masalah ya, untuk diringankan sisa kubur. Atau teman-teman boleh sedekah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Atau baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Seperti itu ya. Sebaiknya zakat gaji dikeluarkan setiap bulan atau tunggu 1 tahun. Kalau sebaiknya jelas setiap bulan. Kenapa? Karena kalau seandainya zakat kita keluarkan tiap bulan, ada beberapa manfaat. Yang pertama, jumlahnya sedikit sehingga kita ringan mengeluarkan. Yang kedua adalah kita terbiasa untuk memberi. Yang ketiga adalah kita ketika berzakat itu kita jadi tahu di mana titik-titik orang fakir dan orang miskin, sehingga suatu ketika kalau kita mau berzakat atau bersedekah lagi kita bisa nyari dia. Dan yang keempat, yang paling penting adalah semakin kita memberi semakin kita dapat banyak doa. Yang kelima, dia lebih ringan ya, dia lebih ringan. Tapi kalau teman-teman udah berikan 1 tahun gitu ya, 1 tahun ya, teman-teman akhirnya hanya sekali-sekali memberi. Memberinya cuma sesekali, didoakannya juga cuma sekali-sekali, dan gimana kalau umurnya nggak panjang, ya kan? Oke, gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya. Oke, bagaimana gitu ya teman-teman ya. Oke, terus pakai terus pula bertanya di atas, pakai terus ke bawah. Bagaimana memahaminya? Allah kirim. Ambil barang dari yang punya utang, udah nggak sanggup bayar, boleh nggak? Kalau perjanjiannya di awal kayak gitu boleh. Pokoknya kamu pinjam uangku, seandainya nanti nggak kamu nggak ganti, aku boleh ambil barangnya ya. Kalau itu udahlah boleh ya teman-teman ya. Oke. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak Baby, pakai bahasa Indonesia aja Mbak Baby ya. Bagaimana nasihati suami agar mau sholat? Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Cara menasehati teman-teman suaminya pasti teman-teman yang lebih tahu. Kenapa? Karena bukannya suami aku, suaminya teman-teman. Pasti tahu bahasa yang lebih mantap buat dia. Tapi ingat, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai. Suaranya gimana guys? Suaranya oke? Suaranya oke? Oke, aman ya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya ya, teman-teman ya. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Ya, sehingga teman-teman dia bisa nggak tersinggung dan dia akhirnya berubah. Tapi ingat, jangan juga memaksa orang untuk berubah. Kenapa? Jangan aduh. Oke. Oke ya, maaf ya teman-teman ya. Aduh. Oke, maaf ya.
Oke, aduh hilang suaranya ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Waktu kita sangat sedikit ini. Oke, bentar ya teman-teman ya. Zah, kakak titip zakat ke saya. Terus apakah harus disampaikan namanya kepada penerima? Kalau zakatnya zakat mal, maka tidak harus ya teman-teman ya. Kalau zakatnya zakat mal, maka tidak harus. Tapi kalau zakatnya zakat fitrah, dianjurkan ijab kabul ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah zuhur sebenarnya ada beberapa rakaat ya yang ya sholat qobliyah zuhur itu bisa 2 atau 4 rakaat ya, bisa 2 atau 4 rakaat ya. Kalau 4 rakaat dua dua ya. Oke, suami yang tidak menafkahi bertahun-tahun apakah sudah jatuh talak? Tidak jatuh talak. Talak hanya terjadi karena 2 hal. Yang pertama, suaminya yang ngomong, yang kedua, istrinya yang menggugat. Mau suaminya tidak menafkahi bertahun-tahun, kemudian istrinya atau istrinya tidak menggugat dan dia tidak menjatuhkan talak, tetap tidak jatuh talak ya teman-teman ya. Jadi talak itu hanya jatuh karena 2 hal tadi ya. Za, apa benar pembagian harta Ustazah, nggak ada perjanjian di rumah tetangga? Kalau saya nggak boleh, kalau nggak ada perjanjian jangan diambil barangnya, nanti kita nyuri teman-teman ya. Tetap dicari dia atau dicari ahli warisnya. Amalan yang dapat dilakukan saat menstruasi, boleh teman-teman berzikir, boleh perbanyak sholawat, kemudian boleh perbanyak untuk sedekah atau muhasabah, ingat-ingat kekurangan diri. Kalau boleh juga ngulang-ulang hafalan, boleh juga kirimkan al-fatihah, sholawat untuk orang meninggal, dan boleh semuanya itu ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Zah, iya. Oke, Zah, kalau memberi uang gaji sendiri kepada orang tua tanpa tahu suami gimana? Nggak apa-apa. Kalau mau dikasih tahu supaya komunikasinya lancar, jauh lebih bagus. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Toh juga suami kan nggak ngelarang juga, ya kan? Ustazah, apa benar pembagian harta warisan harus 3 hari? Tidak. Justru pembagian harta warisan itu harus tunggu dulu suasana duka hilang. Tidak boleh cepat-cepat dibagi. Boleh, tetapi hilang dulu suasana duka. Ya. Oke, sehat ya teman-teman. Boleh nggak kurban atas nama komunitas? Boleh, dengan syarat 1:7. Nggak boleh 25 orang beli 1 hewan kurban, nggak bisa. Karena nisab hewan kurban harus 1:7. Oke, sholat hajat boleh jam 9 pagi? Nggak boleh ya. Sholat hajat boleh jam 9 pagi ya. Ustazah, kalau sholat tahajud tapi nggak sholat hajat gimana? Nggak ada masalah. Kan hukumnya sunnah aja. Kalau gaji hanya 3,5 juta, apakah wajib zakat? Jawabannya adalah tidak ya. Ya, jawabannya adalah tidak wajib zakat ya. Jadi hukum daging sapinya sedekah, dia tidak bisa kurban. Kalau 25 orang beli 1 sapi itu hanyalah sedekah ya. Kalau mau dianggap kurban harus 7 orang saja. Paham ya teman-teman ya? Oke, sehat ya. Menafkahi orang tua dan keluarga, apakah sedekah? Sedekah dong. Bahkan sedekah terbaik seorang suami adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Iya, gitu ya. Lulusan mana? Aku S1-nya Usuluddin, S2-nya Usuluddin, S3-nya Usuluddin. Pesantrennya 6 tahun ya, teman-teman ya. Ustazah, apa hukum orang tua suami jual rumah anak tanpa permisi padahal anaknya sudah berkeluarga? Nyuri namanya, nggak boleh ya. Masa barang orang kita jual ya guys. Sehat ya teman-teman ya. Kasih aku senyum dulu guys. Aman ya, semua sehat ya. Oke. Surat Al-Kahfi dibaca Kamis habis asar boleh ya? Apa harus Kamis malam Jumat? Boleh, Al-Kahfi itu boleh. Cuman kalau bisa sih habis maghrib di hari Kamis. Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat ya. Sampai Jumat maghrib ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Qobliyah zuhur 2 aja ya. Kalau gaji 10 juta zakatnya berapa? Ya 250.000. Kan 10 juta itu 2,5%-nya 250.000 ya. Deh, aku pula yang ngitung zakatnya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Zah,
Saya hari pertama cuman flek ya itu haid. Kalau flek itu ya udah haid. 3 hari kemudian baru lancar. Ya udah itu haid udah ya. Kalau lebih dari 15 hari secara total maka dia istihadah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih udah dihitungin. Kalau kita jual tanah anak nggak dikasih tahu, sah nggak? Ada-ada aja. Mau jual tanah anak, jual tanah suami, jual tanah istri, jual tanah mantan, tetap harus ngasih tahu. Itu kan haknya punya orang ya. Sedangkan hutang aja kepada anak wajib diganti, apalagi jual tanahnya. Jangan ya teman-teman ya. Apalagi jual tanahnya. Ya, oke Mbak Salim, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys. Kalau di luar rumah mau sholat tapi baju kotor boleh nggak? Selagi nggak kena najis nggak apa-apa. Kotor tapi nggak najis nggak ada masalah ya. Kotor tapi nggak najis nggak apa-apa ya. Nah, misalnya teman-teman nih keringat itu kotor tapi nggak najis. Jadi teman-teman berkeringat tak mandi 2 hari, kemudian teman-teman sholat itu nggak ada masalah asal nggak kena najis. Madu boleh, nanti madunya sebentar lagi ya teman-teman ya. Oke, Ustazah mau nanya, kalau kita sholat sudah akhir, apakah sholatnya batal pas lagi sholat azan? Astagfirullah, ini maksudnya. Ustazah mau nanya, kalau kita lagi sholat sudah akhir, pas mau sholat batal pas lagi sholat azan. Berarti sholatnya saat belum azan. Kalau belum azan tak sah sholatnya. Oke, kalau saya punya cucu cewek maunya kayak Ustazah. Siap, lebih baik lah dibanding aku ya guys ya. Oke, lebih baik insyaallah dibanding aku ya teman-teman ya. Oke, ya sabar ya guys, mau mandi apa Mbak Aidi? Oke, ya bagaimana bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat selalu ya teman-teman ya. Bagaimana caranya Bapak agar bertaubat kepada Allah? Ya teman-teman doakan, kemudian ingatkan Bapaknya terus kepada jalan kebaikan. Ayo Pak, sholat Pak. Yuk Pak, puasa Pak. Yuk Pak, makan Pak. Yuk Pak, bareng-bareng ke masjid Pak. Terus aja. Dan jangan berputus asa. Banyak orang yang justru bertaubat hampir di hari-hari kematiannya ya teman-teman ya, hampir di hari-hari kematiannya. Intinya jangan berputus asa ya, jangan berputus asa ya teman-teman ya. Oke, hukumnya ngucapin demi Allah kafaratnya apa? Wallah, enggak ada. Demi Allah itu kalimat sumpah, tapi dia enggak kuat. Kalimat sumpah itu wallahi tullahi billahi. Wallahi tullahi billahi itu adalah kalimat sumpah ya. Anak nakal dan tidak nurut, apakah karena dosa-dosa orang tuanya? Tidak. Bisa jadi anak nakal ujian untuk orang tuanya, bukan karena dosa orang tuanya. Karena banyak orang tua yang taat, anaknya nakal, berarti itu ujian. Tapi kalau orang tuanya maksiat, orang tuanya tak sholat, tak puasa, maka itu adalah musibah. Tapi apapun itu, teman-teman tenang aja. Anak itu adalah amanah. Sekarang dia nakal, bisa jadi suatu ketika dia jadi anak yang paling taat. Ya hadapi aja, nggak cuman anak teman-teman yang nakal, rata-rata punya banyak kasus seperti ini. Yang penting adalah kita ingatkan, doakan, semoga ke depan jadi anak yang soleh dan solehah ya. Doa biar anak yang cerdas seperti Ustazah gimana? Ada-ada aja ya. Kalau dulu orang tuaku suka hadir dalam majelis taklim dan mendoakan agar punya anak Ustazah. Jadi doanya itu kalau mamaku via jalur VIP majelis taklim ya. Tapi teman-teman bolehlah doakan, ya Allah saya pengen suatu ketika anak saya jadi ustadz, anak saya jadi ustazah, itu boleh aja. Karena orang tua Imam Abdurrahman As-Sudais, imam besar Mekah, mendoakan anaknya agar jadi imam Mekah. Jadi kan? Oke, jadi kan? Oke, Ustazah madunya masih ada. Madu ada, bentar lagi kita tampilkan. Teman-teman yang mau madu, nanti bentar lagi kita tampilkan ya. Minum 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi ya. Sebelum makan boleh, setelah makan boleh. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Bunda, kalau kita masih punya angsuran motor, apakah boleh kita berkurban? Jadi